Japri, Japri. Jap, 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 jap. Jap, 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 jap. Japrin aja, Japrin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Japri TV. Jawaban pertanyaan dari sahabat TV. Perkenalkan, saya Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Sehari-hari saya berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Jawabannya tentu boleh. Namun, bila yang terkena TB itu kebetulan TB-nya terdiagnosis dengan ketemu bakterinya dari dahak atau dari bilas lambung, maka sebaiknya anak itu minum obat TB dulu selama 2 pekan di rumah. Setelah 2 pekan, kondisinya baik, maka anak tetap bisa bersekolah dan diupayakan untuk menggunakan masker terlebih dahulu, melakukan pola hidup bersih sehat dengan rajin mencuci tangan, melakukan etiket batuk, dan terus melakukan upaya untuk makan yang bergizi. Insya Allah itu tidak akan menulari ketika hal itu dilaksanakan dengan konsisten. Jadi jangan sampai nanti yang terkena sakit TB kemudian harus tinggal kelas karena tidak masuk sekolah terlalu lama. Nah, yang benar jawabannya adalah kita harus melihat, sahabat TB, apakah anak yang terdiagnosis sakit TB ini, terdiagnosisnya itu apakah diketemukan kuman TB dari dahaknya atau dari bilasan lambungnya. Oleh dokter, TB yang seperti ini dinamakan dengan TB terkonfirmasi bakteriologis. Artinya ada kuman TB yang ketemu dari dahak. Kalau demikian, maka percikan ludah, batuk, bersin itu berpotensi untuk menyebarkan kuman TB. Sehingga anak yang terdiagnosis TB dengan konfirmasi bakteriologis, artinya ada kuman TB-nya ketemu dari dahak atau dari cairan lambungnya, maka anak tersebut berpotensi untuk menularkan ke anak lain atau ke orang lain. Biasanya memang pada anak balita umur 1 sampai 5 tahun itu sedikit sekali yang terkonfirmasi bakteriologis, sehingga pada anak-anak kecil tersebut memang jarang menularkan. Tetapi kalau usianya sudah 10 tahun ke atas, biasanya berpotensi untuk menularkan karena pola TB pada anak yang besar itu mirip seperti pola TB pada orang dewasa yang berpotensi untuk menularkan. Jadi, kalau dia ada terkonfirmasi bakteriologis usia berapapun, maka dia akan berpotensi menularkan. Tapi kalau tidak terkonfirmasi bakteriologis, biasanya di bawah 10 tahun itu relatif rendah angka penularannya. Kalau di atas 10 tahun, kita mesti berhati-hati karena dia ada potensi menularkan. Hal ini sama dengan TB pada orang dewasa. Ketika sudah sakit TB-nya sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter, maka suatu saat TB-nya bisa saja kambuh kembali. Mengapa demikian? Karena memang kuman TB itu sulit untuk dibersihkan sama sekali atau disingkirkan sekali dari tubuh pasien yang sudah pernah terkena TB. Ketika sudah sembuh pun, ada kuman-kuman TB yang bersembunyi dalam kondisi tidur yang disebut dengan dorman. Oleh sebab itu, ketika daya tahan tubuh kemudian menurun karena misalnya terlalu lelah, gizinya kurang, ada stresor fisik atau mental yang berlebihan sehingga daya tahan tubuh seorang pasien, termasuk pasien anak itu sangat turun, maka TB yang tadinya tidur atau tidak aktif bisa menjadi aktif kembali yang disebut sebagai relapse TB atau TB kambuh. Nah, ini bisa terjadi pada kondisi-kondisi yang imunnya turun seperti itu. Jadi artinya
ketika kemudian sudah dinyatakan sembuh oleh dokter sakit TB-nya, kita tetap harus menjaga anak supaya dalam kondisi yang sehat, tercukupi nutrisinya, imunisasinya dilengkapi, tumbuh kembangnya dipantau, dan jangan sampai anak dalam kondisi yang lemah. Nah, untuk pertanyaan apakah batuk itu selalu muncul pada anak dengan TB, ini memang agak berbeda ya dengan orang dewasa. Kita tahu kalau orang dewasa yang sakit TB itu gejala utamanya adalah batuk, sehingga kampanye atau advokasi dari Kementerian Kesehatan maupun badan-badan kesehatan selalu begini, kalau batuk 2 pekan tidak sembuh, pikirkan TB. Nah, itu memang cocok untuk pasien-pasien TB pada orang dewasa. Namun, pada anak tidak demikian. Seringkali gejala yang menonjol pada anak yang terkena sakit TB bukan batuk, melainkan gejala lainnya seperti apa? Seperti demam. Demam yang berkepanjangan 2 pekan atau lebih dan dicari penyebabnya tidak jelas demam ini sebabnya karena apa. Tidak ada infeksi pencernaan, tidak ada infeksi saluran napas, tapi demam tidak kunjung sembuh dan biasanya demamnya tidak terlalu tinggi ya, di angka 38 derajat Celcius misalnya. Yang kedua, anak itu mengalami penurunan berat badan atau berat badannya sulit naik dan itu diamati sudah 2 bulan kok tidak naik beratnya atau turun-turun terus. Itu juga merupakan gejala yang penting. Batuk memang bisa terjadi. Batuknya memang seperti orang dewasa, batuknya lama ya, tidak jelas penyebabnya apa, itu bisa menyertai anak dengan sakit TB. Tetapi banyak juga anak yang didiagnosis TB tapi tidak memiliki gejala batuk sama sekali. Sehingga yang perlu diingat adalah jika ada anak sakit TB itu tidak selalu disertai dengan batuk. Sebaliknya, anak yang mengalami batuk yang lama, batuk lebih dari 2 pekan, belum tentu penyebabnya TB. Jadi kita harus mencari data-data lain, gejala-gejala lain sebagai dokter sebelum mendiagnosis TB pada anak dan tidak mendiagnosis TB pada anak hanya berdasarkan batuk saja. Tidak mendiagnosis TB hanya berdasarkan batuk saja, demikian juga jika tidak batuk belum tentu bukan TB. Dokter memastikan anak itu terkena TB memang tidak mudah. Dan ini kalau kita baca di semua sumber literatur, selalu yang keluar kalimat bahwa mendiagnosis TB pada anak itu tidak mudah dibandingkan dengan orang dewasa. Mengapa? Karena memang menemukan kuman TBC pada anak itu jauh lebih sulit daripada menemukan kuman TBC pada orang dewasa. Sehingga mendiagnosis TBC pada anak itu memerlukan banyak data yang kita jadikan dasar untuk mendiagnosis TB. Yang pertama, yang paling kita perhatikan waktu mendiagnosis TB pada anak adalah apakah anak itu kontak atau terpapar pada pasien TB, terutama TB dewasa, yang menular. Karena anak hampir pasti tertular TBC dari orang sekitarnya, terutama orang dewasa. Jadi adanya sumber penularan merupakan informasi yang penting bagi dokter untuk membantu penegakan diagnosis TB pada anak. Lalu yang kedua dengan melihat gejala dan tanda klinis. Tadi sudah disebutkan beberapa gejala dan tanda klinis TB pada anak, diantaranya demam selama 2 pekan yang tidak turun, berat badan sulit naik selama 2 bulan berturut-turut telah melihat mengarah TB, maka dokter perlu melakukan itu. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk menemukan kuman TB dengan melakukan pemeriksaan dahak atau kalau pada anak kecil sulit dilakukan pengambilan cairan lambung. Lalu yang kedua, melakukan pemeriksaan uji tuberkulin. Sahabat TB, kalau masih ada yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan di sini. Jangan malu, jangan ragu, supaya kita cerdas tentang TB. Jeffrey aja.